inside and out of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You say that you never been, but all the things that you say will slowly fade away. So I start a revolution from my back. So I start revolution from my bed. Begitu kata Oasis. Kalau Anda akan memulai revolusi Anda dari mana? Di Deborah Bicara kali ini, kita kedatangan seorang tokoh muda, tokoh yang revolusioner, yang mengabdikan dirinya di jalur politik, sampai hari ini masih berjuang di jalur politik. Langsung saja kita panggilkan Ahmad Rafiq. Halo Mas, apa kabar? Silakan dulu. Kita langsung ngobrol aja ya Mas Rafiq ya. Boleh. Jadi Mas Rafiq, 3 kali jadi sekjen, 3 partai, mantan ketua anak muda IMM. Sepertinya memang Mas Rafiq itu sudah dari muda mendedikasikan dirinya untuk berjuang di jalur politik ya. Kenapa politik Mas Rafiq? Ya sebenarnya passion saya itu bukan di politik ya. Saya kan memang dari kecil diajarkan oleh orang tua dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Dan bagi saya politik itu kecelakaan. Karena kecelakaan tapi bisa bikin 3 partai. Kecelakaannya itu karena memang pada saat itu memang ada satu kerisauan bahwa tidak banyak anak-anak muda yang masuk ke ranah politik. Politik didominasi oleh orang-orang lama yang tentu saja kontribusi mereka terhadap kebangsaan mereka itu kita juga nggak ragu, tetapi daya dorong untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini juga saya melihat kok kurang. Nah anak muda ini kan selalu meledak-ledak idealisme, semangat segala macam. Nah yang begini ini seharusnya diperbanyak, tidak malah dikebiri. Nah waktu itu bersama dengan anak-anak muda yang lain, kerisauan itu akhirnya terwujud menjadi sebuah partai politik. Dan waktu itu kita niatkan kalau partai ini diberikan kekuatan, maka partai anak muda ini harus mempunyai daya dobrak yang sangat luar biasa dan mendedikasikan seluruh kepentingannya untuk bangsa. Luar biasa ya, jadi anak muda galau, risau, kepikiran bikin partai politik. Umur berapa itu Mas? Itu usia 36. 36, luar biasa ya. Dan kita tahu bukan hanya satu partai, tapi Mas Rafiq ada di belakang terciptanya 3 partai yang 3-tiganya lolos. 34. 34, lebih muda lagi. Lebih muda. Bukan 36 tapi 34, bayangkan 34 tahun memiliki kerisauan, lalu membuat sebuah partai dan lulus dapat mengikuti pemilu dan berlanjut bukan hanya satu partai tapi sampai 3 partai ya Mas ya. Bayangkan 3 partai, apa segitu mudahnya sih Mas bikin partai? Ya sesungguhnya bikin partai itu tidak ada yang mudah ya, perlu kekuatan perlu kekuatan jaringan yang cukup kuat, cukup besar dan perlu kesungguhan. Banyak sekali saya melihat orang ingin mendirikan partai, tetapi dia hanya mengandalkan keinginan. Jaringan dia tidak punya, kekuatan orang yang dalam konteks membentuk itu juga sangat minim sekali, tidak ada pengalaman. Jadi tidak ada yang mudah bikin partai, tetapi kalau kita tahu rumusnya, tentu semua menjadi mudah. Luar biasa ya. Seorang tokoh muda, politik, dan menggawangi 3 partai yang 3-tiganya bisa mengikuti pemilu. Tapi Mas, itu kan berarti kan kita masuk ke sistem multipartai ya, partai bisa begitu banyak ya. Kalau dulu kita cuma punya 2 partai plus Golkar. Sebenarnya Mas Rafiq sendiri tuh
pasti kan ada efek baik dan buruknya di multipartai dan partai yang sedikit. Sebenarnya Mas Rafiq sendiri akan lebih prefer tuh ke sistem multipartai atau partai yang dibatasi lah 2 atau 3 partai? Saya sesungguhnya lebih setuju terhadap multipartai ya, tetapi harus dibatasi. Multipartai tapi sifatnya terbatas. Dengan sistemnya parliamentary threshold ini menurut saya itu membatasi partai-partai yang tidak punya basis yang cukup kuat, sehingga mereka tersisih secara otomatis, secara demokratis mereka itu tidak mendapatkan dukungan dan mereka tidak lagi eksis. Yang eksis ini berarti mereka yang teruji. Nah, saya membaca bahwa 10 sampai 15 tahun lagi orang sepertinya bakal kapok bikin partai politik karena kenapa? Kok kapok? Karena dia pasti mempertimbangkan yang dengan sangat serius karena parliamentary threshold ini akan naik terus, sementara menggalang dukungan masyarakat dalam waktu yang singkat itu juga tidak gampang. Nah, demokrasi di Indonesia ini kan unik. Satu sisi kita ingin menyontoh sistem demokrasi seperti negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, tetapi secara mentalitas masyarakat kita itu kan belum siap dalam konteks pendidikan, dalam konteks ekonomi. Makanya keinginan yang seimbang, yang setara dengan bangsa-bangsa yang lain itu tidak didukung oleh sumber daya manusia. Baik. Sehingga multi partai yang terbatas itu menjadi solusi. Oke, kita akan ngomong lebih panjang lagi tentang demokrasi dan sistem kepartaian sehabis lagu berikut ini. So Sally can't wait. She knows it's too late. As we're walking on by, so slides away. Ngomong soal moral, ngomong keadilan sahabat bagiku. Asik tipu-tipu, lobby dan upeti, oh jagonya. Balik kelas story, balik kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali namaku, Bento, 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 asik. Ya, lagu Bento menghantar kita ke segmen 2 dan sepertinya itu menggambarkan demokrasi kita hari ini ya. Banyak yang bilang demokrasi kita hari ini sudah ugal-ugalan, sudah di luar batas, tidak substansial dan lain-lain. Tapi bagaimana kita tanya dengan tokoh kita yang satu ini, gimana demokrasi kita hari ini? Iya, saya melihat pasca reformasi ya, demokrasi kita hari ini memang sangat barbarian. Jadi saya sebagai anak muda itu punya keresahan ya dalam konteks partai. Partai itu dengan lahirnya reformasi itu menjadi ownership. Jadi bungkusnya memang demokrasi, tetapi setiap partai baru itu pasti sistemnya ownership. Dan ini menurut saya kritik kita yang penting bagi semua pihak ya, agar partai politik itu ya memang wilayahnya untuk publik, bukan sifatnya lebih tergantung kepada figur-figur tertentu. Karena ini bisa merugikan kualitas demokrasi ke depan. Yang kedua, memang sistem ownership di dalam partai ini tidak terhindarkan. Karena memang coverage area politik di Indonesia ini cukup luas ya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari uang. Maka hanya orang-orang yang punya keuangan yang cukup besar, dialah yang bisa dalam tanda petik bisa menentukan bangsa ini ke depan. Tidak seolah-olah orang miskin itu tidak boleh berpolitik, orang yang hidupnya pas-pasan itu juga tidak boleh berpolitik karena dia tidak akan punya kemampuan
apapun untuk bisa meraih dukungan yang sebesar-besarnya. Setuju Mas, saya juga sepakat ya. Saya sendiri nyalek yang ini yang kedua gitu, dan kesimpulannya adalah bukannya visi apa, misi apa, ya itu oke. Tapi memang kita hari ini masuk ke demokrasi yang menuntut sebenarnya berapa yang kita punya untuk kita spend. Karena demokrasi hari ini saya sangat 100% sepakat, kita masuk ke demokrasi yang uang sebagai raja gitu. Dan ini kan sebenarnya sudah melenceng ya dari cita-cita demokrasi. Dulu kita ada aristokrasi, terus kita berubah terus sampai hari ini kita masuk ke demokrasi dengan perkembangan sistem kenegaraan yang kita anggap hari ini demokrasi paling baik dan belum ada lagi nih kita mau pakai sistem apa gitu. Tapi menyisakan residu yang luar biasa menyakitkan dan menyinggung rasa keadilan, kemanusiaan ya, saya rasa itu menjadi masalah. Jangan sampai nanti semuanya menjadi politisi kita menjadi bento-bento yang hanya sesuai lagu bento tadi. Tapi sebenarnya apa ya Mas ya, solusi yang mungkin bisa kita lakukan atau mungkin sebuah pemikiran ke depannya bagaimana sih sistem demokrasi ini harus dibenahi? Ya, saya lihat kalau secara sistemik ya, memang ini sudah cukup luar biasa. Dalam konteks ini memang seluruh aturan-aturan perundang-undangan itu sudah diputuskan. Tetapi ini dalam konteks sesungguhnya kalau bangsa ini sudah sehat secara demokrasi itu sangat cocok. Problemnya adalah semua aturan itu hadir di saat masyarakat tidak siap. Maka yang paling penting adalah kualitas demokrasi itu harus lebih ditajamkan, tidak hanya berjalan secara artifisial. Lalu SDM masyarakat di Indonesia ini juga harus ditingkatkan. Dalam konteks pendidikan misalkan. Pendidikan ini kan menjadi barometer utama terhadap kualitas seseorang itu kan. Nah, kita bisa melihat bahwa kualitas pendidikan kita masih sangat rendah. Mayoritas masih berpendidikan SD. Kita nggak lagi bicara terkait dengan visi kalau sudah begitu. Tetapi apa yang bisa kita berikan. Jadi kualitas demokrasi itu sampai kapanpun tidak akan pernah sampai. Yang kedua kita melihat bahwa secara ekonomi itu juga bisa berpengaruh. Saya pernah berdialog dengan salah satu menteri pemuda di Malaysia pada saat awal-awal reformasi. Dia bilang bullshit terkait dengan demokrasi. Kalau pendidikan masyarakatnya itu belum tertata, belum berkualitas, kalau perutnya kosong. Jadi apapun yang kita bicarakan, kalau situasi masyarakat kita itu masih lapar, pendidikannya itu masih rendahan ya, tidak akan pernah bisa sampai kepada kualitas itu. Baik, jadi pendidikan jawabannya. Kualitas ya. itu harus lebih ditingkatkan dengan pendidikan dan ekonomi. Baru demokrasi itu akan bisa peningkatan berjalan. Pendidikan, SDM, dan peningkatan kesejahteraan per kapita ya. Tapi kalau yang di ruangan ini saya rasa sudah sejahtera dan masuk 11%, namanya pendidikan tinggi semua ya kan. Bukan begitu Dito ya? Baik, kita akan sambung lagi setelah lagu yang akan Dito mainkan. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas. Hai guys, di segmen ini kita bakal ngomongin tentang kalian. Kalian, para anak-anak muda yang kreatif harus masuk ke jalur politik sekecil apapun itu, meskipun hanya berpartisipasi di pemilu, yang penting tidak antipati. Kita akan bertanya nih ke tokoh kita kali ini tentang anak muda yang berpolitik. Gimana tanggapannya Mas? Ya, menurut saya politik itu adalah jalan kemuliaan. Politik itu juga jalan kehormatan. Nah, karena kehormatan dan kemuliaan itu menyatu dalam konteks politik ini,
maka peran anak muda di dalam politik itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita menginginkan perubahan sekecil apapun dan menginginkan perubahan sebesar apapun, itu ya di politik. Dengan politik itulah kita bisa menentukan, kita bisa merekayasa, kita bisa merevolusi masa depan bangsa ini. Nah, anak muda itu menjadi sangat penting karena anak muda itu belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu merugikan masa depan bangsa ini. Karena anak muda itu lebih didominasi oleh idealismenya, didominasi oleh keinginannya untuk berbuat yang lebih maksimal. Dan anak muda itu akan dijauhkan dari sesuatu yang bisa dianggap itu menjadi bagian dari penyakit rakyat. Nah, kalau parlemen ini didominasi oleh anak-anak muda, saya berkeyakinan bahwa pintu menuju korupsi yang selama ini kita lihat prakteknya, para bupati, wali kota, anggota DPR tertangkap, anak-anak muda ini pasti akan jauh lebih preventif dan dia akan menyatakan perang di depan untuk terkait dengan praktek-praktek yang merugikan rakyat ini. Jadi menurut saya kalau menginginkan perubahan itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan tangan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan gerakan kita sendiri melalui politik. Nah, udah dengarkan guys. Kalau kalian pengen ada perubahan di politik, jangan diem aja. Kalian sendiri harus aktif, kita kreatif, tapi kita juga masuk ke jalur politik. Karena hanya itu menurut Mas Rofik yang bisa melakukan perubahan yang besar seperti yang kalian inginkan. Jadi jangan hanya menggerutu, jangan hanya mengkritisi, mari kita sama-sama berjuang di jalur politik. Kita sudah berada di sesi terakhir kita, sesi yang paling seru, game. Nanti kalau bisa jawab, dapat... Oh, dapat ini ya? Dapat. Kita mulai. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh. 4 juga boleh sih, masih di bawah semua. Harus semangat ya. Jadi saya akan menanyakan 7 pertanyaan, nggak boleh dipikir, harus langsung jawab. Oh ya. Kita percaya kalau langsung itu adalah jawaban jujur. Kita mulai ya Mas ya, siap? Siap. Musiknya dong. Pertama, sate Batibul atau soto Lamongan? Dua-duanya. Nggak boleh salah-salah. Wah ini udah kurang 1 ini. Sekali lagi ya Mas ya, ada 2 pertanyaan harus jawab cepat, tapi nggak boleh jawabannya dua-duanya. Oh iya. Saya tahu nih dua-duanya yang masuk makanya susah kan? Sate Batibul atau soto Lamongan? Lamongan. Oke. Partai Matahari Bangsa atau Nasdem? PMB. Oke. Jadi sekjen lagi atau pengusaha? Kayaknya enak pengusaha nih. Oke. Pengusaha loh, catat ya. Radikal atau liberal? Liberal aja deh, Liberal daripada saja. radikal bahaya. Oke, siap. Hoax atau kalah? Kalah. Oke, cukup jujur lah itu. Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Enggak. Kita ulang lagi ya. Harus memilih Mas Rofik. Oh, harus memilih. Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Dua-duanya enggak. Nanti gak dapet kaos loh. Enggak. Enggak apa-apa katanya. Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Enggak, dua-duanya. Enggak. Kita skip aja ya. Sulit yang kali ini sepertinya. Sontoloyo atau Genderuwo? Kalau ini lebih pilih ini dua-duanya enggak juga, tapi Sontoloyo aja. Sontoloyo, baiklah. Mas Rofik itu pertanyaan yang ke-7, jadi berhak mendapatkan kedua kaos ini. Ini buat nakut-nakutin tikus loh Mas. Waduh. Dan berarti segmen kita hari ini bersama tokoh kita hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang akan menginspirasi kita semuanya untuk selalu sedikit saja berpartisipasi di politik dan hilangkan kesan bahwa politik itu menakutkan, karena politik itu asik.